Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini seperti hanya renungan atau ulasan terhadap Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Saya akan memotong-motong bagian-bagian dari perikop ini. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dunia ini dikatakan sebagai panggung sandiwara kata God bless. Tetapi dunia ini memang penuh dengan gebiar dan kemewahan dan daya tarik. Sehingga pada bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, "Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada hari yang tak kalian sangka-sangka." Kedatangan Tuhan Yesus kembali pasti tidak akan disangka-sangka oleh orang. Maka kita sebaiknya, selayaknya untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita terlepas dari Dia. Artinya bahwa kita tetap berjalan dalam rel yang mengarah kepadanya. Jangan sampai kita dibawa oleh roh-roh dunia, kemewahan dunia, spirit-spirit dunia yang akan membawa kita ke arah mereka. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Saya kira ini bagi semua orang, tidak hanya bagi para rasul saja. Saya hanya memperkirakan itu karena saya bukan teolog atau bukan ahli dalam Injil. Saya hanya mengatakan seperti ini. Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan tidak dijawab dengan ya atau tidak, betul atau tidak, tetapi dilanjutkan dengan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika tuan itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya." Itulah yang tadi saya katakan di atas, bahwa Tuhan Yesus akan datang pada saat yang tidak kita sangka-sangka. Dunia ini akan kehadiran Tuhan tanpa disangka bahwa Tuhan Yesus hadir. Lalu bagaimana tanggung jawab kita? Kesiapsiagaan kita, persiapan-persiapan kita. Selama kita menjadi baik, lalu kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar atau dianugerahi. Tetapi bagaimana kalau kita lalu berlaku tidak baik? Di sini dikatakan memukuli, lalu mabuk, istilahnya makan dan minum serta mabuk, lalu juga memukuli baik yang wanita maupun yang pria. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua tahu
di dalam dunia ini ya masih harus ada tanggung jawab, ada kesiapsiagaan, ada risiko, ada anugerah atau reward, atau hal lain yang memang dimiliki oleh dunia. Kalau kita bekerja keras, mestinya dunia juga akan memberikan kepada kita reward. Tapi apakah demikian selanjutnya? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita teruskan dengan membacanya. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ketika kita mengetahui tentang dunia ini, ketika kita mengetahui tentang kehidupan ini, ketika kita memahami tentang rohani atau kehidupan setelah nanti, tetapi kita tidak memberikan persiapan, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai, maka kita akan mendatangkan pukulan yang banyak. Artinya bahwa kita memperoleh ganjaran sanksi yang besar. Berbeda dengan kalau orang itu tidak tahu sama sekali. Kita tidak belajar agama, kita tidak belajar kerohanian, kita tidak diberitahu, kita tidak mendengarkan. Padahal jelas-jelas ya, kita semua hampir setiap orang di Indonesia, hampir lah, itu belajar mengenai kehidupan rohani dengan agama-agama masing-masing. Kecuali memang ada beberapa bagian di Indonesia ini yang tidak begitu. Tetapi mereka pun pasti diajar oleh orang tuanya untuk mempersiapkan kehidupan nanti. Lalu itu yang harus kita perhatikan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Ketika kita mendapatkan tanggung jawab yang besar, berbeda dengan kalau kita mendapatkan tanggung jawab yang kecil. Ketika kita mempunyai harta yang besar, berbeda dengan kalau kita mempunyai harta yang sedikit. Berbeda bila kita itu menjadi orang dewasa dengan anak-anak. Lalu kita perhatikan, barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Ketika kita menjadi pekerja yang di bawah, itu sangat berbeda dengan pekerja yang di atasnya. Apalagi manajerial. Kesalahan-kesalahan di bawah semestinya juga kesalahan di atasnya. Kalau kita mempunyai harta yang banyak, lalu kita tidak bisa mengelola harta itu, pastilah kita dituntut tanggung jawabnya. Bagaimana kau sudah diberi harta, rumah, tanah, anak, mobil, mengapa tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, semoga ini menjadi renungan bagi kita mengenai kesiapsiagaan, mengenai tanggung jawab, mengenai resiko, dan mengenai persiapan kita untuk kehidupan nanti. Amin. Berkah dalam.